Itu kalau menurut saya, sekarang ini Anda sesungguhnya sudah siap menjadi komponen cadangan. Kembali di channel Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin mengupas soal bagaimana Pak Muldoko itu bisa menjadi presiden. Mungkinkah? Nah, ini kupasan yang menarik berkaitan dengan bagaimana sistem kita bisa mengakomodir orang-orang yang ingin menjadi presiden. Tapi persoalan yang pertama saya ingin tegaskan, mengapa Pak Muldoko itu punya niat ingin jadi presiden? Seperti yang dilansir oleh Tempo. Mungkin ya, karena beliau sehari-hari melihat bagaimana presiden bekerja dan berpikir dan berbuat, buat dia mungkin tidak terlalu sulit jadi presiden, sehingga terinspirasi menjadi presiden Republik Indonesia dan syah, nggak apa-apa juga. Oke, yang ingin saya bahas adalah mungkinkah seorang civilian, seorang Muldoko umpamanya bisa menjadi presiden? Pertama kita lihat dulu dari konstitusi kita, bahwa persyaratan untuk menjadi presiden di Republik Indonesia ini mudah sekali. Hanya disyaratkan orang yang serendah-rendahnya berijazah SMA dan berumur dewasa 35 tahun kalau nggak salah ya. Itu saja. Tapi kemudian ada konsideran lain bahwa setidak-tidaknya harus diusung oleh partai yang memiliki kursi di DPR sebanyak 20%. Nah, ketika itu tidak memungkinkan, tidak terpenuhi, maka boleh bersatu, berkoalisi dengan partai lain. Itu ketentuan aturan mainnya di dalam konstitusi kita. Dan itulah yang kemudian menuai masalah selama ini. Menjadi cikal bakal permasalahan bangsa. Tapi saya tidak akan kupas itu. Kembali lagi ke soal bagaimana seseorang menjadi presiden. Jadi atas dasar aturan yang ada di dalam konstitusi kita seperti itulah yang kemudian lahirlah sekarang partai-partai berkoalisi untuk mendapatkan kuota 20% itu. Tapi karena kuota 20% itu hanya bisa didapat ketika di DPR sudah terjadi kursi sudah terbentuk, padahal pemilunya serentak. Akhirnya apa? Calon presiden dan wakil presiden itu ditetapkan oleh hasil pemilu yang lalu. Nah, ini juga aneh sekali, aneh, lucu, dan tidak terjadi di negara orang yang kejadiannya seperti itu. Presiden yang akan dipilih itu ditetapkan menurut hasil pemilu yang lalu. Tapi biarlah, memang Indonesia itu seperti itu. Yang kedua adalah, mungkinkah sekarang seorang yang civilian yang tidak punya partai, bukan kader partai, kemudian dia bisa mencalonkan diri sebagai presiden? Merujuk kepada aturan yang tadi itu hampir mustahil bahwa seorang yang bukan kader partai, bukan anggota partai dapat menjadi kandidat presiden. Kenapa? Ya karena memang sistemnya seperti itu. Orang berlomba-lomba mendirikan partai, ingin menjadi ketua partai. Setelah menjadi ketua partai, partainya menjadi besar, kemudian calon presiden diserahkan sama orang lain. Itu logika yang tidak masuk akal, nonsens. Padahal sebenarnya kita menetapkan sistem presidensial Harusnya partai tidak ikut campur. Jadi partai merekrut orang-orang yang layak, pantas untuk ditampilkan menjadi calon presiden. Itu fatsunnya. Tapi kita ini memberi judulnya sistem presidensial, tapi pelaksanaannya adalah parlementer. Nah, yang terjadi kepada Jokowi, dipilih oleh rakyat tetapi setelah menang diklaim menjadi petugas partai. Inilah sistem parlementer, pun bukan. Harusnya kan ketua partainya yang menjadi Perdana Menteri. Tapi itulah Republik Indonesia. Kembali lagi kepada soal civilian menjadi calon presiden, itu akan sulit sekali untuk bisa tampil menjadi kandidat. Walaupun dia orang hebat, walaupun dia tokoh, walaupun dia berkemampuan untuk memimpin bangsa ini, tetapi partai tidak akan memilih mereka. Jika mereka bukan kader partai, bukan ketua partai,
dan apalagi tidak punya komitmen kepada partai. Inilah Republik Indonesia. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko, gosipnya itu ingin mengambil alih ketua umum Partai Demokrat supaya kemudian bisa menjadi calon presiden yang akan datang. Logik sekali kalau caranya seperti itu, karena memang harus melalui seperti itu walaupun kita ini sistem presidensial. Terima kasih.